Selamat datang di channel saya DH Herdiana. Kali ini kita bakal bahas saham BOS, WSBP, sama SAME ya. Yang pertama kita bahas saham BOS karena banyak banget yang rekomendasi request buat kasih tahu cara analisa BOS ini. Nah, jadi sebelumnya pada tanggal 29 Desember nih saya rekomendasiin buat beli BOS atau nangkep pisau jatuh ya. Nah, di sini saya memperkirakan BOS akan jatuh ke kisaran 148 lalu mantul kembali, dan hari ini si BOS sudah mantul kembali. Tadi mantul sampai 170-an ya. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana sih cara saya mendeteksi penurunan BOS akan berada pada titik itu dan akan mantul kembali ke atas. Yuk, langsung ke RTI Bisnis. Oke, ini gambarannya. Tadi si BOS sudah sempat naik, dia naik ke kisaran harga, bukan 170 ya, tapi 184 ternyata guys. Jadi si BOS tadi sempat naik ke 184, dan kenapa saya rekomendasiin kalian buat nangkep pisau jatuh di situ guys. Nah, jadi yang pertama kenapa saya tahu si BOS akan turun ke situ dan bakal mantul lagi ke atas. Jadi yang pertama saya dari sini melihat suatu pola seperti pola head and shoulder ya, head and shoulder. Nah, kalau kita lihat dalam mode seperti ini mungkin tidak terlihat jelas ya. Tapi kalau kita lihat dengan mode lain, mode seperti ini terlihat seperti head and shoulder. Walaupun mungkin tidak presisi ya, tapi saya melihat ini sebagai head and shoulder. Kalau memang salah, silahkan komen. Kalau ini bukan head and shoulder, tapi yang jelas analisa saya itu tepat kali ini guys. Nah, terus gimana cara saya mendeteksi penurunannya akan sampai ke titik itu? Biasanya kalau head and shoulder itu dia penurunannya bisa dideteksi dengan cara seperti ini guys. Kita tarik dari atas sini ke bawah, kita tarik lurus sampai sini, stop. Nah, jadi cara mengukurnya dari sini kita tarik sampai ke sini. Nih, neckline-nya di sini, guys. Ini head and shoulder skala kecil menurut saya, neckline-nya ada di situ. Jadi ini neckline-nya, kita tarik sampai neckline-nya. Nah, kita tandain dulu. Waktu itu saya kasih tanda di sini. Nah, kita tandain dulu ya. Kita tandain. Oke. Maaf kalau kurang tepat, yang penting tergambar aja. Dari situ saya pindahin ke bawah guys. Nah, saya pindahin ke bawah. Nah, dari situ kita tandain lagi. Ujungnya berada di kisaran sini. Nah, jadi kemungkinan si BOS itu akan mantul di kisaran itu, dan ternyata beneran mantul dong di situ. Nah, terus kita pakai juga Fibonacci. Kita tarik dari sini ke atas sini. Nah, dari atas sini. Terus kita tarik juga Fibonacci-nya dari, bentar. Kita tarik Fibonacci-nya dari sini, guys. Dari sini. Oh, agak susah ya pijitnya. Weh. Kenapa ini? Bentar guys, agak susah. Error kali ya. Kita coba tarik Fibonacci dari sini guys. Nah, tarik Fibonacci ke bawah sini. Nah, kita lihat. Dari sini kunci dulu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini merupakan resisten kuatnya guys, di sekitaran sini. Jadi saya yakin dia bakal mantul di sekitaran situ. Kalian perhatiin garis Fibonacci yang saya gambar dengan dua Fibonacci ini. Garis yang paling berdekatan adalah ini. Garis ketika si BOS itu menuju penurunan ke bawah. Karena ini sudah dia tembus, nah ini juga termasuk resisten kuat dia nih.
Ini resisten kuat dia, tapi karena udah ditembus, jadi saya yakin dia bakal break di sini. Kalau ke sini kejauhan. Karena dari stokastiknya pun dia sudah over jual ya. Jadi sudah jenuh jual, guys. Nih, kita bisa lihat dari stokastiknya, hapus dulu. Jadi ini cara saya mendeteksi penurunan BOS dan dimana akan mantul ya. Dan ternyata beneran mantul dong. Nah, stokastiknya waktu itu saya cek stokastiknya itu udah jenuh jual. Jadi kemungkinan memang dia bakal rebound di situ, guys. Nih, bisa kalian lihat stokastiknya sudah jenuh jual, udah paling bawah banget, dia udah nggak bisa jual gitu, udah harus beli. Nah, tapi kalian jangan berharap kalau besok-besok si bos itu bakalan langsung naik ke atas ini, guys. Jadi skenarionya biasanya setelah dia mengalami penurunan seperti ini, dia bakal sideway dulu. Sideway, naik turun seperti itu. Paling dia nyentuh sini, balik lagi. Nah, seperti itu ya. Terus kemungkinan dia rebound kuatnya di mana, Bang? Ya, oke. Kita cari tahu rebound kuatnya di mana. Jadi si bos itu rebound kuatnya bisa di sebelah sini, guys. Nih, parallel channel, dia bakal rebound kuat di sekitaran sini. Bentar ya. Nah, kita tarik, terus tarik sini. Duh, nggak fokus lagi, berisik. Bentar-bentar jadi lupa ini. Dipanggil-panggil soalnya di dalam. Oke, dari sini. Nah, seperti ini, guys. Jadi cara nariknya dari yang paling low terus ke atasnya, tarik sini, kita ambil swing atas sini, guys. Swing pas dia mendekati ke kenaikan tinggi ya. Di sini kalau kita perdekat, nih kita perdekat, ini yang saya ambil antena sini. Nah, kalau kita lihat dia sudah berada tepat di atas line-nya, dia lagi retest resisten ya. Nah, kemungkinan dia bakal sideway ke pinggir atau naik-naik turun, dan pada akhirnya dia akan menyentuh lagi titik ini. Pada akhirnya dia bakal turun lagi dulu sebelum dia rebound tinggi melebihi kenaikan yang sebelumnya. Jadi sebelum dia lewatin garis ini, dia ada kemungkinan buat nyentuh line-nya lagi dulu untuk memastikan bahwa resistennya kuat atau tren barunya itu kuat buat dinaikin kembali ya. Jadi gambarannya seperti itu, guys. Seperti ini nih, kalau digambarin ini bisa jadi seperti ini, guys. Kita tarik dari sini, dia rebound ke atas atau sideway ya. Nah, mungkin dia naik-naik sini, boleh. Tapi bukan berarti langsung naik ya. Ini hanya gambaran. Di sini area sideway dia. Nah, mungkin dia bakal retest sekitaran sini. Dia bakal retest line lagi. Kalau memang line-nya kuat, ketika dia injak tidak turun melebihi garis ini, itu ada kemungkinan dia mulai rebound kembali ke atas. Tapi bukan berarti sekitaran sini ya. Karena ini masih bisa kita tarik tuh, bisa kita tarik panjang. Jadi untuk itu saya tidak tahu, yang jelas saya menunggu dia retest untuk kedua kalinya. Nah, sekarang kita ke Same. Oh iya, untuk bos yang mau TP aja dulu, guys. Kita tunggu lagi di bawah ya. Kita ke Same. Oke, ini Same menarik banget ya. Nah, kalau kita lihat si Same ini cara deteksinya seperti ini, guys. Kita tarik dari sini, dari low menuju low. Nah, ini low-nya ya. Kalian bisa lihat, ini garis bawah, ini antena bawah, kita tarik lurus. Nah, dari sini kita tarik lagi. Nih, dari sini. Aduh, kenapa ini susah? Yuk, kita langsung tarik sini. Nah, cara nariknya dari sini ke sini ya. Ke antena-antena itu. Terus cara tarik yang kedua, kita tarik lagi dari sini, guys.
Dari sini menuju ke sini. Nah, jadi ini batas yang harus dilewati Same kalau dia mau naik ke level yang lebih tinggi, guys. Nah, jadi sebelumnya dia sudah naik dari level garis ini, guys. Dari level garis ini dia sudah naik menuju ke line selanjutnya. Nah, tugas si Same selanjutnya bagaimana? Tugas si Same adalah retest, guys. Jadi si Same akan mencoba naik ke line selanjutnya atau resisten selanjutnya di atas ini. Jadi dia harus bisa break di atas garis ini, guys, kalau dia mau naik lebih tinggi lagi. Nah, kemungkinan besok dia akan mencoba itu. Nah, kemungkinannya dia bakal coba naik ke atas ini nih, ke 320. Perkiraan saya dia bakal ke 320. Jadi TP pertama dia bakal nyentuh 320 ya. Kita tandain 320 nih TP pertamanya. Yang keduanya kita bisa ambil TP di 230. Sekitaran situ ya. 320. Karena biasanya kalau sudah seperti ini dia akan mengalami kenaikan yang tinggi. Mungkin 330 juga bisa dia lewatin ya. Tapi yang jelas kalau TP terdekatnya ya di 320 sampai 330. Nih resistennya itu di sini, guys. Kalau kalian mau tahu resistennya Same, resistennya itu ada di sekitaran sini nih. Salah, rectangle dong. Nih, ini resistennya dia. Dia sudah tepat berdiri di atas resistennya ya. Nah, ini resistennya si Same di sini, guys. Jadi si bar ini sudah berada di atas resistennya tepat dan dia akan dilontarkan menuju ke atas sini, guys. Kalau kita lihat dari chart ininya ya, chart weekly-nya, ini weekly-nya juga bagus. Nah, weekly-nya juga sudah break di atas dan akan menembus resistennya. Terus di sini monthly-nya pun sudah cukup bagus. Terus kita ke WSBP nih. PSBP lagi banyak dibicarain orang. Ini pun sama seperti Same ya, kalau kata tetangga nih, ini simbol-simbol auto cuan nih. Hammer, candle hammer itu simbol auto cuan sih kalau kata tetangga ya. Nah, jadi sebelumnya kenapa dia turun si WSBP ini, karena dia mau nutup gap yang ada di sini, guys. Ketika gapnya sudah tertutup, dia akan rebound kembali ke atas. Kemungkinan ini akan dilontarkan tinggi menembus resistennya ya. Nih, jadi bisa kita lihat dari gambarannya. Kalau kita lihat dari history ini, di sini dia ada gap, terus dia tutup pakai ini. Di sini ada gap, dia tutup pakai ini, lalu rebound ke atas. Ini rebound asalnya seperti ini. Ini rebound kedua, mungkin rebound ketiga. Rebound ketiganya dia akan melebihi antena yang ini, guys. Dia bakal melebihi ini. Jadi TP pertama kalian boleh targetin di 318 atau 320. TP keduanya kita taruh di sekitaran 330. Nah, ini target TP terdekatnya dari WSBP, guys. Kalau kita lihat dari stokastiknya pun, stokastiknya udah bagus. Kalian bisa lihat sendiri mengarah ke atas. Kalau kita lihat juga dari weekly-nya ya, kita lihat weekly-nya pun membentuk hammer, yaitu udah cukup bagus, guys. Terus lihat juga dari monthly-nya pun udah cukup oke. Nah, kalau kita lihat dari segi IHSG, salah, bukan begitu. Index. Nah, kita lihat IHSG-nya nih. Ini IHSG-nya menarik. Saya memprediksikan IHSG akan naik besok. Kenapa? Karena di sini ada pola favorit saya. Nih, bisa kalian lihat konsolidasi pola W. Biasanya pola W seperti ini dia akan naik sangat tinggi, bukan sangat tinggi, pokoknya tinggi dah. Kalau dibilang sangat tinggi kurang enak juga. Nah, biasanya dia bakal melewati garis ini, guys. Jadi titik paling ujungnya dia bakal sampai ke sana.
IHSG-nya bakal sampai ke sini nih menurut saya. Dia bisa sampai ke kisaran sini 6.150-an. Nah, 6.150 dia bakal sampai ke sana atau dia bisa lebih dari itu. Mungkin dia bisa sampai ke sini nih. 6.100, pokoknya lebih lah. Pokoknya dia lebih dari 6.150-an biasanya. Kalau sudah membentuk pola W seperti ini, dia bakal break garis atau titik sebelumnya. Dia bakal break ini, titik ini. Dia bakal sampai tepat di sana atau bisa lebih. Biasanya pola W membentuk seperti itu. Kalau kalian yang udah lama gabung di Telegram saya pasti kalian tahu. Yang belum gabung silahkan gabung gratis, linknya ada di deskripsi ya. Kalau dari stokastiknya nih, stokastiknya pun sudah mengarah ke atas. Ini udah mantap betul. Nih stokastiknya kalian bisa lihat. Dari volumenya pun ini cukup bagus ya. Kita belum lihat tadi volume WSBP nih. Nih WSBP tadi di penutupan udah cukup bagus ya, cukup tinggi guys. Nih, ini volumenya sudah mengalahkan volume merah yang sebelumnya. Itu pertanda akan ada kenaikan lanjutan guys. Oke, kurang lebih seperti itu. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Dan mungkin kalian aneh kenapa saya tidak menjelaskan menggunakan EMA atau MA. Saya jarang menggunakan EMA atau MA ketika si saham sudah naik tinggi seperti ini. Saya biasa menggunakan EMA atau MA ketika saham tersebut dalam kondisi sideways atau kondisi sedang di bawah bukan sedang naik seperti ini. Saya jarang menggunakan itu ketika dia sedang uptrend seperti ini guys. Oke, terima kasih.